Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati yang paling dalam, tidak ada maksud tujuan untuk membangga-banggakan diri. Ini semata karena Buya Ermas sejak kecil belajar didikan subuh, mulai umur 7 tahun hingga Buya bisa menulis sebuah buku. Pertama judulnya adalah Zikir Kolbi Mengantarkan Manusia Kepada Tujuannya. Bimbingan dari Buya Hamka dan juga almarhum Kiai Haji Mawadi Labai dan para sepuh di Sumatera Barat. Lalu buku kedua Buya menulis tentang tuntunan mengasah kepekaan spiritual, impian sampai kepada Allah. Allah itu sudah dekat, tapi kita tidak mengenalnya, itu persoalan. Sehingga Buya terus membaca kaidah-kaidah agama Islam. Sampai Buya membaca buku terbitan tentang berbagai ilmu tauhid di Arab Saudi. Buya bawa ke sini, Buya baca 7 tahun Buya pelajari mulai tahun 99. 2003 baru satu buku keluar itu ketika itu. Setelah membaca 40 buah buku tentang masalah keesaan Allah. Hingga ketiga, Buya nulis lagi buku tentang sajak-sajak spiritual. Itu kena rintihan hati. Melihat suasana batin kita yang tidak cocok dengan berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga banyak yang bertanya, mahasiswa, para ustadz, kiai, ulama, habib sering datang ke Buya. Artis datang ke Buya. Tokoh politik, calon gubernur, bahkan calon presiden menemui Buya agar dibantu dengan doa. Lalu mereka bertanya, bagaimana cara mengenal diri dan Tuhan? Nah, sehingga Buya membaca lagi buku sampai 33 buku tentang masalah Ma'rifatullah, sehingga lahirlah buku tuntunan ajakan bermakrifat kepada Allah Sang Pemberi Daya. Nah, buku itu menarik, tahun 2008 cetak di Surabaya. Nah, setelah itu ada satu buku lagi yang sedang dan akan terus bergulir tentang mukjizat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah penempatan surat di Al-Quran yang pertama, dan kita amalkan 17 kali kita baca di sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, maghrib dan isya. 17 rakaat semuanya harus ada Al-Fatihahnya. Lalu apa keuntungannya dan bagaimana memaknai surah Al-Fatihah itu sedang Buya tulis. Udah di YouTube udah keluar. Nah, insya Allah akan lahir terus buku kelima ini agar Buya dan keluarga Buya, terutama adik, kakak, sepupu Buya, banyak sekali kan di lingkungan kita gitu ya, yang perlu kita beritahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Pemerintah berkuasa, siapa saja yang jadi pemerintah berkuasa, tapi Allah Maha Kuasa. Jangan takut dan khawatir. Bila mana agama kita pegang, maka insya Allah kita selamat dunia dan akhirat ini. Jadi nikmatilah hidup nih apa adanya, seperti Rasulullah SAW bagaikan air mengalir. Nah, kalau dunianya beda dengan dunia ketika Rasul masih hidup dan sahabat masih hidup, sekarang dunia telah terus bergulir, berputar, tambah bagus, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Akhirnya banyak orang terlena. Ibarat naik mobil, naik ke tol, jalannya lurus, bagus, mulus, jadi ngantuk, timbul lagi kecelakaan. Nah, begitupun jangan sampai kita kecelakaan dalam perjalanan hidup ini, masuk neraka gitu. Tujuan kita masuk surga. Oke, saudaraku, Buya semangat sekali menyampaikan ini karena ini bagian dari ilmu thariqah. Dengan ilmu diamalkan karena Allah, dibaca di kacamata zahir dan batin, sehingga kita dapat hakikat hidup, dapat bertasawuf dengan baik, dapat
bermakrifat kepada Allah yang sangat baik. Itu Buya sampaikan sore hari ini, taklim mungkin berguna, mungkin menjadi renungan. Mengapa Buya begitu seriusnya belajar sekarang ini dengan jamaah tabligh? Karena ada sasaran Buya. Pertama, memperbaiki diri yang belum sempurna, terus kita pun sempurna. Kemudian memperbaiki keluarga kita, anak, cucu, adik, kakak, sepupu, saudara-saudara di lingkungan kita sendiri. Bila ini bisa bersatu menjadi kekuatan yang menjanjikan masa depan kita di akhirat jauh lebih baik harapannya. Gitu ya. Kalau masalah duniawi itu gampang. Saudara Buya kaya raya karena rajin dan pandai berdoa dan berzikir kepada Allah. Rajin dan pandai mengelola alam sehingga ia menjadi orang hebat hidup dunia ini. Menjadi orang terkenal dan makmur sejahtera. Nah, itu harapannya. Ya, kemiskin tetap melanda ada di antaranya gitu. Bagi mereka yang tidak mau belajar. Bagi yang mau belajar, sekolahnya tinggi-tinggi ke luar negeri. Ya kan? Agamanya bagus karena belajar Al-Quran, belajar tentang ilmu. Nah, ini tanggung jawab Buya. Sebagai seorang ulama di keluarga, sebagai ulama di lingkungan kita tempat tinggal, sebagai ulama asal kota kita berada, itu harus kita tunjukkan dengan cara kita melakukan berdisiplin mengamalkan ibadah agama. Yang penting jaga salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya tepat waktu, berjemaah di masjid, lebih bagus lagi. Itu yang Buya dapat sampaikan sore hari ini dari Plaza Senayan, sebuah rumah makan mewah milik keluarga. Semoga berguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.